Menyebut ragam kuliner legendaris khas kota Jakarta, tentu nama asinan Betawi menjadi salah satu yang paling digemari. Meski bukan makanan utama, tetapi asinan memiliki cita rasa yang unik dan eksotis yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para penikmatnya. Campuran aneka sayuran seperti toge, kol, mentimun, sawi asin, serta potongan tahu putih yang disajikan segar alias mentah memberikan rasa alami yang khas. Apalagi ditambah dengan siraman kuah kacang dengan rasa yang melimpah. Dari gurih, asam, pedas, asin, dan manis yang dijamin membuat ketagihan untuk menyantapnya. Tak hanya menjadi salah satu jajanan terlaris di kota Jakarta, asinan Betawi ini bahkan bisa terus eksis dan tak pernah kehilangan penggemar setianya. Lalu apa sebenarnya rahasia di balik kelezatan rasa asinan Betawi hingga membuat makanan ini begitu istimewa? Sayur sama kerupuk kuningnya. Kerupuk kuningnya harus ada dan tentunya juga ya kuahnya harus enak lah ya, karena memang itu kan campuran yang nyatuin semuanya gitu. Bumbu kacang itu nggak bikin belengar dan pokoknya seger deh, untuk sayurannya juga fresh, kerupuknya enak, nggak keras, pokoknya wajib banget dicoba. Kami mendatangi warung asinan Betawi Haji Mansur yang sudah eksis berjualan asinan sejak tahun 1965. Terdiri dari beberapa komponen bahan pelengkap, kuncian asinan Betawi terletak pada kuah sebagai pengikat rasa. Kuah asinan Betawi ini pula yang menjadi pembeda dengan jenis asinan lainnya. Kalau saya bilang sih dari bumbu ya, itu kalau misalnya asinan Bogor sendiri kan hanya menggunakan air cuka dengan cabai. Kalau asinan Betawi sendiri menggunakan bumbu kacang, itu aja teksturnya. Untuk jenis kacang tanah yang dipakai pun rupanya tak bisa sembarangan. Bu Ayu hanya memakai kacang tanah Tuban, Jawa Timur. Jenis kacang ini dinilai memiliki kualitas rasa yang unik. Selain itu, teksturnya yang pekat saat diencerkan dengan air membuat kacang tanah ini sangat cocok sebagai kuah asinan. Dari cita rasanya itu seperti sama kayak kacang mede, gitu aja. Gurihnya berasa sekali. Kalau misalnya untuk kacang yang biasa, itu besar, beda rasanya juga kurang gitu. Kacang giling dimasukkan ke dalam wadah baskom besar, kemudian ditambahkan air rebusan gula, cabai, garam, air, dan cuka makan. Semua lalu diaduk sampai tercampur rata dan mengental. Untuk takarannya pun harus diperhatikan, setiap 5 kg kacang tanah menggunakan 2 kg gula aren dan setengah botol kecil cuka makan. Kita memakai cuka tapi sekedarnya aja, untuk rasanya tuh asam manisnya berasa. Cuka makan dinilai akan memberikan rasa asam yang pas dan tidak terlalu berlebihan. Oleh karena itu, cuka makan pada asinan Betawi tidak bisa digantikan dengan bahan lainnya. Selain itu, pemilihan jenis gula juga perlu diperhatikan karena setiap jenis gula akan mempunyai rasa manis yang berbeda-beda. Untuk kuah asinan Betawi diperlukan gula Jawa yang berwarna pekat, bertekstur ringan, serta memiliki rasa manis yang cukup tinggi. Semua itu diperlukan agar dapat mengimbangi rasa asam dari cuka. Banyak sekarang gula campurannya kelapa, itu pas disaring kurang enak gitu. Makanya kita memakai gula yang istilahnya yang betul-betul yang mahal lah, yang bagus gitu. Yang nggak ada istilahnya ampas kelapanya. Setelah kuah asinan jadi, selanjutnya tinggal proses penyajian. Aneka sayuran seperti kol dan mentimun dipotong kasar, lalu ditambah toge dan selada air, serta potongan tahu putih. Setelah disiram kuah, tak lupa juga pendamping asinan Betawi seperti kerupuk mie kuning dan kerupuk merah, serta kacang tanah goreng. Dalam sehari, asinan Betawi Haji Mansur bisa menjual hingga 1.500 bungkus asinan dengan omset bisa mencapai 30 juta rupiah per hari. Kebetulan nih yang bikin rasanya untuk kriuk-kriuknya itu yang istilahnya pendamping ya. Ya, itu ya hanya kerupuk mie dan kerupuk merah. Begitu populer di kota Jakarta, asinan bukanlah jenis makanan yang baru ditemukan.
Asinan Betawi mempunyai sejarah panjang yang berakar dari zaman kolonial Belanda pada abad ke-17. Menurut catatan sejarah, nama asinan berasal dari bahasa Belanda yaitu Aijnan yang berarti asam. Awalnya hidangan yang disebut asinang oleh orang Betawi di masa lampau hanya terdiri dari mentimun dan buah nanas. Bangsawan Belanda sangat menyukai asinan yang dihidangkan ketika siang hari. Asinan itu sebetulnya kudapan ya, kudapan bisa dimakan oleh kita kapan aja. Tapi lebih asoy, lebih asik itu kalau dia dihidangkan udah tengah hari. Jadi memang karena rasanya yang macam-macam itu ya, terutama asin, ada manis, ada asam gitu, itu yang membuat dia menjadi orang mata melotot lagi gitu. Kalau habis makan itu, mata melotot lagi gitu. Jika kini asinan Betawi begitu identik dengan cita rasa kuahnya yang khas, tetapi Yahya Andi menyebut bahwa komposisi asinan telah mengalami banyak perubahan. Salah satunya adalah keberadaan sawi asin yang kini justru sudah jarang dipakai sebagai bahan isian asinan Betawi. Kita berbicara soal satu item dari kuliner, sebetulnya nggak bisa dipisah-pisahin ya. Ini tahu, ini si sawinya, ini si kerupuknya, ini bumbunya, nggak bisa dipisah-pisahin seperti itu. Nah, satu kesatuan itulah yang menyebabkan dia menjadi utuh namanya, menjadi si asinan. Tapi memang yang menjadi sumber utama itu adalah sawi asinnya itu. Karena di hasil rendeman cuka dicampur garam di air itu yang dinenebin, kalau Betawi bilang dinenebin semalaman, itu yang menjadi ciri khas utama dari asinan Betawi, sawi asin. Terlepas dari kisah panjangnya, rupanya ada sebuah makna mendalam yang tersimpan di balik kudapan menyegarkan ini. Seperti halnya beberapa masakan Betawi lainnya, keberadaan asinan juga erat kaitannya dengan hidangan penting, bahkan dianggap sakral. Sebagian besar masyarakat Betawi percaya menyajikan dan memberikan asinan kepada keluarga atau orang lain dipercaya dapat memberikan keberuntungan hidup serta dapat menyatukan persaudaraan dan menyambung tali silaturahmi. Lagi kumpul-kumpul arisan, nongol lah dia. Lagi kumpul-kumpul serah-serahan untuk kita pergi ngelamar, maka ketika kita disuguhin makanan, makan nongol juga dia. Bagi masyarakat Betawi ini itu satu makanan yang memang yang nggak dicari-cari banget, tapi orang-orang suka mencari-cari gitu. Dan salah satu rasa yang kita rasakan adalah si asin dan si manis dan si cuka itu. Jadi harus merasakan. Nah, kemudian kalau itu kita bawain ke tetangga kita, ke empok kita, ke orang tua kita, itu memunculkan rasa sayang, rasa hormat, rasa silaturahim. Jadi sehingga dengan begitu kita punya rasa persaudaraan semakin kokoh, semakin kuat.